Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nursiwi yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan video hasil diskusi kami tentang trigonometri. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin diskusi dan pemaparan materi pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami, saya Hendrik Farhan Saputra. Saya Isyania Widayanti. Saya Cantika Amra Ulfa. Saya Melia Febriani. Saya Muhammad Abdul Majid. Saya Salma Ening Triana. Next. Materi yang pertama yaitu fungsi trigonometri. Pembahasan dan definisi dan jenis-jenis fungsi trigonometri. Next. Definisi trigonometri, yaitu trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonan, yang berarti tiga sudut, dan metro yang berarti mengukur. Trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangan. Lagada adalah matematikawan yang dikenal sampai sekarang yang menggunakan geometri dan trigonometri untuk perhitungan astronomi dalam buku Vedaka. Jyotisa, yang sebagian besar hasil kerjanya hancur oleh penjajah India. Matematikawan Yunani Hipparchus sekitar 150 sebelum Masehi menyusun tabel trigonometri untuk menyelesaikan segitiga. Ada banyak aplikasi trigonometri, terutama adalah teknik triangulasi yang digunakan dalam astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat, dalam geografi untuk menghitung antara titik tertentu, dan dalam sistem navigasi satelit. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jenis fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri dalam matematika mempunyai 6 fungsi, yaitu yang pertama, sinus merupakan perbandingan sisi segitiga siku-siku atau terdapat pada depan sudut dengan sisi miring sekitar 90 derajat. Fungsi sin didefinisikan sebagai rasio sisi depan dengan hipotenusa. Rumusnya yaitu sin A sama dengan sisi depan dibagi hipotenusa, sama dengan A dibagi dengan C. Yang kedua ada kosinus, merupakan perbandingan sisi segitiga yang berada di sudut dengan sisi miring. Fungsi cos didefinisikan sebagai rasio sisi samping dengan hipotenusa. Rumusnya, cos A sama dengan sisi samping dibagi hipotenusa, sama dengan B dibagi dengan C. Yang ketiga ada tangan, merupakan perbandingan sisi segitiga yang berada di depan sudut dengan sisi segitiga yang di sudut. Fungsi tan didefinisikan sebagai rasio sisi depan dengan sisi samping dengan rumus tan A sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping sama dengan A dibagi dengan B. Fungsi tan juga didefinisikan sebagai rasio fungsi sinus dengan kosinus. Rumusnya tan A sama dengan sin A dibagi dengan cos A. Yang keempat ada kotangan. Dalam matematika ada perbandingan sisi segitiga yang terletak pada sudut dengan sisi segitiga yang terletak di depan sudut, atau dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Rumusnya cot A sama dengan B per A. Sedangkan cot B sama dengan A dibagi dengan B. Hubungan cot tangan dengan tangan, cot A sama dengan 1 dibagi tan A. Yang kelima ada sekan.
Sekant dalam matematika adalah perbandingan sisi miring segitiga dengan sisi yang terletak pada sudut atau dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Rumusnya sek A sama dengan C dibagi B, sedangkan sek B sama dengan C dibagi dengan A. Hubungan sekant dengan kosinus, sek A sama dengan 1 dibagi cos A. Kemudian yang keenam ada kosekant. Kosekant dalam matematika adalah perbandingan sisi miring segitiga dengan sisi yang terletak di depan sudut, dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Rumusnya, kosekant A sama dengan C dibagi A, sedangkan kosekant B sama dengan C dibagi B. Hubungan kosekant dengan sinus, kosekant A sama dengan 1 per sin H. Oke, materi selanjutnya fungsi trigonometri. Pembahasan perbandingan trigonometri suatu pada segitiga siku-siku. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa dan sudut-sudut relasi pada kuadran yang akan dibacakan oleh Anya. Perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku terdapat 3 sudut, yaitu sudut siku-siku 90 derajat dan 2 sudut lainnya yang masing-masing kurang dari 90 derajat. Berdasarkan definisi pada gambar tersebut, dapat diturunkan rumus-rumus dasar trigonometri berikut ini. A. Sek K sama dengan 1 per cos A. Cosek A sama dengan 1 per sin A. C. Cot A sama dengan 1 per tan A sama dengan cos A per sin A. Dan D. Tan A sama dengan sin A per cos A. E. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. F. Tan kuadrat A plus 1 sama dengan sek kuadrat A. G. Cot A sama cot kuadrat A ditambah 1 sama dengan cosek kuadrat A. H. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. I. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. J. Tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Berikutnya, perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku. Contoh soalnya yaitu, diketahui segitiga ABC siku-siku dengan panjang sisi A sama dengan akar kuadrat 5 satuan dan panjang sisi B 2 satuan. Jika sudut ABC sama dengan A, tentukan nilai perbandingan sin cos tan untuk sudut A. Jadi yang pertama kita harus mencari sudut C terlebih dahulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. C sama dengan kuadrat akar kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar kuadrat dalam kurung akar kuadrat 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar kuadrat 5 ditambah 4 sama dengan akar kuadrat 9 sama dengan 3. Jadi nilai perbandingan trigonometri sudut A adalah sin A sama dengan A per C sama dengan akar kuadrat 5 per 3 sama dengan sepertiga akar 5. Cos A sama dengan B per C sama dengan 2 per 3. Tan A per B, kuadrat akar kuadrat 5 per 2 sama dengan setengah 5 kuadrat. Setengah akar 5. Yang
Yang berikutnya, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa adalah sudut tertentu yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat dicari tanpa memakai perhitungan atau kalkulator. Berikut merupakan sudut istimewanya. Yang pertama ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Berikutnya ada contoh soalnya. Yang pertama, hitunglah tan 30 derajat dan tan 45 derajat. Penyelesaiannya, sepertiga akar 3 ditambah 1 sama dengan sepertiga, dalam kurung akar 3 ditambah 3. Soal kedua, hitunglah sin 45 derajat ditambah sin 90 derajat. Penyelesaiannya, sin 45 derajat ditambah sin 90 derajat sama dengan setengah akar 2 ditambah 1 sama dengan setengah akar 2 dalam kurung akar 2 ditambah 2. Oke, kemudian sudut-sudut relasi pada kuadran akan disampaikan oleh Muhammad Ajib. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sudut-sudut relasi pada kuadran. Jadi letak suatu titik dalam bidang dinyatakan dalam koordinat kartesius dan koordinat kutub. Masing-masing sistem koordinat dalam bidang dijabarkan sebagai berikut. Seperti gambar di bawah ini. Jadi, pada gambar di samping terdapat 4 bidang simetris yang dibatasi oleh sumbu-sumbu koordinat X dan Y. Masing-masing bidang yang dibatasi oleh sumbu-sumbu koordinat dinamakan kuadran. Pada gambar di samping terdapat 4 kuadran, yaitu yang pertama kuadran 1 dengan batas-batas X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Untuk kuadran 2 dengan batas-batas X lebih besar daripada X lebih kecil daripada 0, Y lebih besar daripada 0. Untuk selanjutnya, kuadran 3 dengan batas-batas X lebih kecil daripada 0 dan Y lebih kecil daripada 0. Dan selanjutnya, untuk kuadran 4 dengan batas-batas X lebih besar daripada 0 dan Y lebih kecil daripada 0. Next. Jadi nilai sin akan positif jika Y-nya positif. Jika X-nya positif, nilai cos akan positif. Dan jika nilai tan akan positif jika X dan Y sama-sama positif atau negatif. Jadi menurut gambar di samping yaitu kuadran 1, 0 derajat sampai 90 derajat, yaitu semuanya positif. Dan kuadran 2, 90 derajat sampai 180 derajat, sama dengan sin positif. Kuadran 3, 180 derajat sampai 270 derajat, sama dengan tan positif. Kuadran 4, 270 derajat sampai 360 derajat, sama dengan cos positif. Rumus-rumusnya sebagai berikut yang ada di samping. Next. Jadi untuk berikutnya contoh soal. Yang pertama yaitu tentukan nilai dari cos 210 derajat dengan menggunakan relasi 180 derajat plus A dan 270 derajat plus A. Penyelesaiannya yaitu yang pertama cos 210 derajat sama dengan cos 180 derajat plus 30 derajat. Cos 210 derajat sama dengan min cos 30 derajat. Cos 210 derajat sama dengan min setengah akar 3. Yang kedua, yaitu cos 210 derajat sama dengan cos 270 derajat min 60 derajat. Cos 210 derajat sama dengan min sin 60 derajat. Kemudian cos 210 derajat sama dengan min setengah akar 3. Berdasarkan yang di atas, tampak bahwa kedua relasi memberikan hasil yang sama. Oke, materi selanjutnya fungsi trigonometri tentang pembahasan grafik fungsi trigonometri yang akan disampaikan oleh Salma. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu grafik fungsi trigonometri.
grafik fungsi trigonometri tidak terlepas dari peran periode dan amplitudo. Dan ada rumus amplitudenya, yaitu A sama dengan Y maksimum dikurangi Y minimum dibagi 2. Jadi grafik fungsi trigonometri itu dapat dibagi menjadi beberapa grafik, yaitu ada Y sama dengan sin X, tan X, dan cos X. Dan grafik trigonometri itu digambarkan dalam koordinat kartesius dua sumbu, yaitu sumbu X untuk nilai sudut dan sumbu Y untuk nilai fungsi. Yang selanjutnya yaitu dalam grafik fungsi trigonometri terdapat beberapa komponen penting, yaitu yang pertama nilai fungsi maksimum, yakni nilai koordinat fungsi paling tinggi yang dapat dicapai. Yang kedua nilai fungsi minimum, yakni nilai koordinat fungsi paling rendah yang dapat dicapai. Ketiga yaitu periode fungsi, yakni besar interval sudut yang dibutuhkan dalam melakukan suatu putaran fungsi. Next. Jadi yang pertama di sini ada grafik fungsi sinus, di mana grafik fungsi sinus ini mempunyai dasar, yaitu fungsinya sama dengan sin X. Yang sumbu X ini adalah merupakan nilai sudutnya, sedangkan sumbu Y ini adalah nilai fungsinya. Di mana grafik fungsi sin X ini memiliki nilai fungsi maksimumnya adalah 1, nilai fungsi minimumnya adalah min 1, dan periode fungsinya adalah 360 derajat. Next. Yang kedua yaitu ada grafik fungsi kosinus, seperti gambar di samping. Jadi grafik fungsi kosinus ini yang pertama ada nilai fungsi maksimumnya yaitu 1, nilai fungsi minimumnya min 1, periode fungsinya yaitu 360. Saya kembalikan ke moderator. Oke, tentang grafik fungsi trigonometri selanjutnya akan disampaikan oleh Cantika. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk grafik yang selanjutnya adalah grafik fungsi tangen. Grafik trigonometri untuk fungsi tangen dasar ialah fungsi Y sama dengan tan X. Keterangannya dari grafik di samping adalah nilai fungsi maksimum ialah tak terhingga, nilai fungsi minimum ialah min tak terhingga. Periode fungsinya ialah 180 derajat. Jadi setiap kelipatan 180 derajat fungsinya akan berulang terus. Adapun bentuk umum fungsi trigonometri dasarnya yaitu sebagai berikut. Y, K, sin, alfa, kurung, X, positif negatif alfa. Y, K, cos alfa, dalam kurung X, positif negatif alfa. Y sama dengan K tan alfa, X plus positif negatif alfa. Perubahan grafik trigonometri ini memiliki beberapa aturan penting, yaitu untuk fungsi Y sama dengan K sin alfa, X plus positif atau negatif mempunyai nilai maksimum. K dalam kurung 1 sama dengan K nilai minimum, sama dengan K min 1, sama dengan min K. Periode 360 derajat per alfa. Untuk fungsi Y, K cos alfa, X positif negatif alfa mempunyai nilai maksimum sama dengan K1 sama dengan K nilai minimum K min 1 sama dengan min 1. Periode 360 derajat per alfa. Untuk fungsi Y, K tan A, X positif negatif alfa mempunyai nilai maksimum K tak terhingga sama dengan tak terhingga, nilai minimum K min tak terhingga sama dengan min tak terhingga, periode 180 derajat min per alfa. Selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan nilai minimum, nilai maksimum pada periode fungsi dari Y sama dengan 4 sin dalam kurung 2X min 90 derajat. Y sama dengan 4 sin kali 2X min 90 derajat. Nilai maksimum sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Nilai maksimum sama dengan 4 kali min 1 sama dengan min 4. Periodenya sama dengan 360 derajat kali 2 sama dengan 180 derajat. Oke, itu tadi materi tentang trigonometri. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan yaitu trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonom yang berarti 3 sudut dan metro yang berarti mengukur.
merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Trigonometri memiliki hubungan dengan geometri, meskipun ada ketidaksetujuan tentang apa hubungannya bagi beberapa orang. Trigonometri adalah bagian dari geometri. Fungsi trigonometri dalam matematika mempunyai 6 fungsi, yaitu sinus, kosinus, tangen, sekan, dan kosekan. Dalam trigonometri, kita menggunakan perbandingan antara panjang sisi segitiga untuk menghitung sudut-sudut di dalamnya. Pada segitiga siku-siku terdapat 3 sudut, yaitu sudut siku-siku 90 derajat, dan 2 sudut lainnya yang masing-masing kurang dari 90 derajat. Sudut-sudut istimewa dalam trigonometri adalah sudut-sudut yang memiliki nilai perbandingan trigonometri yang sederhana, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kuadran adalah pembagian lingkaran koordinat menjadi 4 bagian yang sama besar, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Setiap kuadran memiliki karakteristik masing-masing dan terkait dengan fungsi trigonometri. Itulah tadi pemaparan materi trigonometri dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.